Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini pasca Ramadan kita melanjutkan kembali aktivitas dan seperti kita mengkaji ilmu nahwu tingkat menengah. Yang kali ini kita gunakan syarah daripada matan Mutamim ala Ajurumiyah, syarah yang cukup cukup ringkas berjudul Ad-Durrah Al-Bahiyah karya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizahullah tabaraka wa taala, di mana lanjutan pembahasan kita masih berada di bab ma'rifat, mengenal tanda-tanda i'rab, namun tafsil pembahasannya di sini ya lebih sedikit lebih rinci di muktamimah maupun di penjelasannya. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ke tanda i'rab khafat, dan jikalau masih ada kesempatan kita akan lanjutkan ke tanda i'rab yang terakhir, yaitu tanda i'rab jazm yang berlaku pada fiil saja. Dan ini berlaku pada isim. Walil khafdi salasu alamatin, kata Al-Imam Ar-Ru'aini, pemilik matan Mutammimah. Nah, al-kasratu wahya al-aslu. Yang pertama tanda dari khafat itu adalah kasrah. Wahya al-aslu, kata penulis, kata musannif. Jadi asal dari tanda i'rab khafat itu adalah kasrah berupa harokat. Walia wal fathah, dan juga ya berupa huruf dan fathah harokat lagi, tapi melainkan harokat di sini sebagai gantinya. Wahuma naibatani anil kasroh, dan keduanya yakni ya dan fathah adalah pengganti dari kasroh. Ketika kasroh tidak mungkin dimunculkan dalam satu kata yang berirab khafat, ya, karena memang bentuk kata tersebut menuntut untuk digantikan tanda khafatnya itu dari kasroh, baik itu dengan ya ataupun dengan fathah. Nah, sekarang kita akan lihat tempatnya kasroh di mana. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'an. Maka adapun kas, dia ini menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab khafat fi salasati mawadi'ah, pada tiga tempat. Yang pertama adalah fil ismil mufradil munsarifi, yaitu pada isim mufrad yang munsarif. Mufrad munsarif itu berarti mufrad yang tanwin. Contoh nahu Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Allah, lafal Ar-Rahman, dan lafal Ar-Rahim. Nah, semuanya kasroh akhirannya. Sama ismi juga sebetulnya. Nah, ya, ini kesemuanya spesial lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ulaika ala hudan, yaitu lafal hudan. Lafal hudan. Hudan sendiri itu adalah isim yang dijarkan secara takdir. Nah, ya, secara takdir. Karena dia isim maksur. Namun terkait pembahasan dia kenapa ditanwin hudan seperti itu, pembahasan bisa kembali rujuk teman-teman semua di rekaman An-Nahwa Tatbiki Syekh Khalid Abdul Aziz. Di situ ada pembahasan. Ya, kita pernah bahas itu karena pembahasan kitab Syarah Mutamimah ini saya mulai setelah khatam kitab Nahwu Tatbik ya. Wa fi jam'i taksir al-munsarifi, dan pada jamak taksir munsarif, tempat yang kedua. Lirijali nasibum mimma iktasabu rijali. Rijal itu bentuk jamak taksir dari rajul. Kemudian tempat yang ketiga adalah jamak muannas salim.
Wa ma humila alaih dan apa yang diikutkan kepada si jamak muannas salim tersebut. Mulhaq. Ya, kita lihat di sini. Wa kullil mu'minina wa kullil mu'minat wa kullil mu'minat. Nah, al-mu'minat. Nah, ya, al-mu'minat. Wa marartu bi ulatil ahmal. Ulati. Nah, ulati itu mulhaq di jam'il muannas salim. Nah, tandanya kasroh semuanya itu. Ya, tiga tempat. Isim mufrad, munsharif, kemudian di sini ada jamak taksir, munsharif ya. Karena nanti ada jamak taksir yang ghairu munsharif. Wazan-wazan mafa'il. Kemudian tempat yang ketiganya adalah jamak muannas salim. Qauluhu perkataan musannif walil khafdi ila akhirih ini ya telah ya ketika tatkala telah selesai lamma tatkala faragha al musannifu ya tatkala musannifu musannif itu telah selesai faragha min alamatil kismisani dari tanda bagian yang kedua ya. Min aqsami al-i'rabi dari pembagian i'rab ya nasab wa huwa an-nasbu nah ya, dan dia adalah nasab maka di sini akhaza yatakallamu ala alamatil kismi salis akhaza yatakallam akhaza af'alu syuru' maka tentunya penulis memulai akhaza bukan bermakna mengambil di sini tapi bermakna memulai ya penulis memulai membicarakan atas tanda-tanda bagian yang ketiga dari pembagian i'rab min aqsamil i'rab wa huwa al-khafdu dan dia adalah apa? Khafd. Nah, baik yang asalnya maupun yang gantinya ya, asalah dan niyabah begitu. Walil khafdi ila akhirih. Wa qawluhu wa hiya al-aslu dan perkataan musannif wa hiya al-aslu ini kan ketika menyebutkan tadi tanda-tanda i'rab khafd yakni kasroh pertama dan dia adalah tanda asalnya. Ai lihadza karena ini la yakumu ghairuha maqamaha. Kenapa musannif menyebutkan al-aslu terhadap harokat kasroh bagi i'rab khafd di tanda-tandanya itu ya karena la yakumu ghairuha selain kasroh tidak bisa menempati makomaha tempatnya illa inda ta'azuriha kecuali ketika ada uzurnya walihada qaddamaha dan oleh sebab ini tentunya musannif mendahulukannya hak kembali kepada al-kasrah ya nah qauluhu dan perkataan musannif terkait munsharif di tempat-tempat harokat kasroh bagi rob khafat ya. Di antaranya beliau menyebutkan fil ismil mufradi al munsharif isim mufrad tapi yang munsharif. Kemudian wa fi jam'i taksir al munsharif. Jamak taksir yang munsharif. Apa itu munsharif? Ya, di sini dijelaskan. Munsharif wa huwa ma yadkhuluhu as-sarfu. Apa yang sorof itu masuk kepadanya apa itu sorof wahwa tanwin yaitu tanwin kama taqaddama sebagaimana yang telah lewat yang telah lalu sawaun kana makhfudhan sama saja apakah dia ketika dia khafatkan itu bil harfi dengan huruf contoh begini nih marartu bi zaidin dia dijerkan dengan huruf apa huruf jer awil mudhaf atau dia dijerkan dengan mudhaf nah haza gulamu zaidin nah, zaidin tanda kasrah tapi kasrah tain tanwin nah ya kenapa karena dia munsharif. Apa penyebab majrurnya Zaidin? Disandarkan oleh kata gulam, yakni gulam sebagai mudhaf. Au bit tabaiyah. Ya, nah, ini sebab terakhir isim itu dijarkan teman-teman. Yaitu dengan mengikuti. Ya, dengan apa? Dengan mengikuti. Namun
Kata Syamad bin Sabit Al-Musawi di sini at-tabaiyah ala qauli dhaif. Di atas pendapat yang lemah. Gitu ya. Marartu bi Zaidin Al-Fadili yang kita bahas adalah lafal Al-Fadilinya. Nah, ya, Al-Fadilinya. Tabaiyah mengikuti lafal Zaid. Baik. Wa qad ijtama'at hadhihi salasatu dan telah berkumpul ketiga kasus contoh isim yang dijarkan ini fil basmalah di dalam kalimat basmalah. Nah, ya, fa inna ismi karena sesungguhnya lafal ismi kan bismillahirrahmanirrahim ismi mahfudun bil harfi dia dijarkan atau dikhafatkan dengan huruf wa lafzul jalalah mahfudun bil mudhaf ya kan bismillahi Allahi mudhaf ilaih dari ismi sebagai mudhafnya wa rahmani wa rahimi dua sifat bagi Allah makhfudhani bitabaiyah ya karena mengikuti lafal ismul jalalah mengikuti lafal Allah Subhanahu wa taala ya wa alamatul khafdi fil mi' al kasratu az-zahiratu ala akhirih dan tanda khafat bagi keseluruhan kata tersebut ya tiga kata totalnya nah, empat ya ismi lafal Allah kemudian ar-Rahman dan ar-Rahim itu tandanya kasrah zahirah kemudian wa ala hudan di sini ala hudan misalun lil kasrah al muqaddarah li ta'azzur ini adalah contoh untuk tanda kasrah yang muqaddarah. Nah, ya. Tanda kasrah untuk yang muqaddarah di mana sebabnya ta'azzur, diberikan uzur. Wa misalul kasrati al muqaddarah lisikal. Nah, beliau datangkan contoh semisal namun sebabnya ilatnya itu sikol, berat, yaitu qadi, bil qadi. Nah, ya, qadi ini adalah isim manqus, isim yang diakhiri oleh ya lazim. Wa qauluhu ta'ala di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini di surah Ghafir ayat 15, "Liyunzira yauma at-talaqi." Ya, ini lafal at-talaqi berarti. Fi qiraat Ibnu Katsir. Walil munasabati untuk menyesuaikan ya qaulika marartu bi gulami au qauluka marartu bi gulami. Nah, ini kan munasabah. Walil munasabah. Ini menyesuaikan apa? Ya mutakallim. Sama juga muqaddarah kasrahnya. Nah, gulami wa qauluhu ta'ala wastona'tu kali nafsi nafsi. Dia majrur terletak setelah lamul jar. Ya. Nah. Dan isim mufrad ini diikat dia dengan munsharif dengan lafal munsharif. Kenapa? Li'anna ghairal munsarifi karena yang tidak ditanwin atau ghairul munsharif itu yujarru bil fathah. Dijarkan dengan fathah. Contoh maror tu bi Ahmada Ahmada kama sayati nanti pada tanda i'rab khafat yang ke terakhir ya. Fathah. Nah. Wa qawluhu wa fi jam'i tafsir al-akhirih ay sawa'un kanatil kasratu zahiratan ya sama saja apakah kasrah itu nampak zahirah ka misalil musannifi seperti contoh musannif atau muqaddarah li ta'azzur nahu qaulihi ta'ala contoh wa yas'alunaka 'anil yatama al yatama di sini ya, tafsir yang muqaddarah aul istiqal nah ini muqaddarah tapi ilatnya sikal yakni bis sahari wa qauluhu ta'ala yukhribuna buyutahum bi aidihim. Nah, lafal aidi. Nah, ya, bi aidihim. Atau lil munasabah yang didofahkan kepada yang mutakalim salam tu ala auladi. Lafal auladi ini adalah jamak taksir aulad ya kan. Tapi dia didofahkan kepada yang mutakalim. Dan keadaannya makhfud atau majrur terletak setelah huruf jar ada. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini fa asri bi ibadi ya. Nah. Dan sama juga penulis mengikatnya bil munsharif wa qayyadahu aidan bil munsharifi. Penulis mengikatnya lagi mengikat si jamak taksir ini juga dengan apa munsharif li anna ghairahu karena
Selain dari jamak taksir yang diikat dengan munsharif ini, maksudnya ada yang ghairul munsharif. Yujaru bil fathah, dijarkan dengan fathah. Marartu bi masajidah, ini lafal masajidah ya. Kama sayati sebagaimana yang akan datang. Qauluhu nahwu aqul lil mu'minat. Wa hadha misalul lil jam'i. Nah, untuk jamak muannas salim. Ulat untuk misalun contoh yang untuk mulhaknya. Kullun minhuma setiap dari keduanya makhfudun wa alamatu khafdihi al-kasratu. Wa taqulu fil musamma bil jam'i dan kau katakan fil musamma pada yang dinamakan dengan jamak ya marartu bi azri'at bi azri'at azri'at qala ta'ala fa idza afattum min arafat. Nah, ini lafal-lafal jamak. Nah, ya lafal-lafal jamak azri'at dan arafat. Mahfudhani wa alamatu khafdihima al-kasratu li'annahuma mulhaqani, dia mulhaq bil jam'i kepada jamak muannas salim kaunihima musamaini bihi karena keadaan keduanya itu dinamakan dengannya. Begitu. Jadi al-musamma dia disebutnya al-musamma bil jam'i. Baik. Wa amal ya fatakunu alamatan lil khafdi dan adapun ya menjadi tanda untuk khafat pada tiga tempat juga. Ini tanda yang kedua dari khafat ya. Tiga tempat. Yang pertama al asma sittah ya. Contohnya abikum lafal abi. Nah, kama ya amin tukum ala akhi marartu bi hamiki hami ya. Kemudian fika hanika. Nah, zil kurba zi. Baik. Kemudian wafil musanna dan pada musanna wa mahumila alaih dan mulhaq kepadanya kepada si musanna. Contoh al-bahrain ya kan. Kemudian isnain dan isnatain ini mulhaqnya. Yang terakhir adalah jamak muzakkar salim dan yang mulhaq kepada jamak muzakkar salim. Maka saat khafat dia dengan ya. Qauluhu fil asma as-sittah ila akhirih ay fa kullun minha maka setiap darinya itu fi hadhil amsilah pada contoh-contoh ini mahfudun dia dikhafadkan wa alamatu khafdi dan tanda khafadnya al-ya'u ya adalah ya niabatan sebagai ganti anil kasrah dari kasrah. Annahu karena dia minat asma ya sittah. Karena dia semuanya keseluruhannya termasuk dari al-asma sittah, sim-sim yang enam. Wa huwa mudhaf dan dia ketentuannya dimudhafkan ila ma ba'dahu kepada apa yang setelahnya. Min domirin baik atau berupa domir ya mudhof ilaihnya atau isim zahir kecuali zu atau zi atau za ya mudhof ilaihnya adalah isim zahir harus qauluhu wa fil musanna dan perkataan musannif fil musanna ila akhirih fal bahraini contohnya bahrain majrurun bil mudhaf dia dijarkan dengan mudhaf alladhi huwa maf'ul yang dimana dia adalah maf'ul dari ablugha wa alamatu jari alaiha ya dan tanda jarnya adalah ya nah ya mudhofnya mah maf'ul mansub tapi kalau mudhof ilaihnya majrur gitu ya li'annahu musanna wa misalu jarrihi bil harf nah dan contoh jarnya itu dengan huruf qauluka ucapanmu marartu bi zaidaini dua orang zaid wa qauluhu ta'ala wa amal jidaru fakana li gulamaini al gulamaini itu majrur dengan huruf jar lam bentuknya musanna maka tanda jarnya adalah dengan ya di mana huruf sebelumnya fathah dan huruf setelahnya kasrah. Wasnatain wasnaini majrurun bil harfi wa alamati jari aliyah li'annahu mulhaq ini untuk mulhaq bil musanna wasnatain ma'tuf alaih wa misalu jarrihima dan contoh jar keduanya bil mudhaf dengan mudhaf qauluhu ta'ala idh akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini isnaini mudhafun ilaih dari saniyah fa in kunna nisaan fawqa isnataini mudhaf ilaih dari fawqa lafaz zaraf ya jadi mudhaf. Wa qawluhu wa fi jam'il muzakkar salim ila akhirih fal mu'minina. Nah, ini jamak muzakkar salim sama dengan ya. Tapi bedanya dengan musanna itu apa? Kalau jamak muzakkar salim ketika nasab maupun khafat saat ini yang kita bahas,
sama-sama dengan dia dengan musanna. Bedanya jamu muzakkar salim harokat huruf sebelumnya itu kasrah dan harokat huruf setelahnya fathah. Nah, mukminin itu majrurun bil harfi, dia dijarkan dengan huruf dan tanda jarnya adalah ya. Dia anahu jamu muzakkarin salimun karena dia adalah jamu muzakkar salim. Wa misalu jarrihi bil mudhaf, dan contoh jarnya dengan mudhaf qauluhu ta'ala wala tuti'u ya amra al musrifin. Wasittin, ini yang mulhaq majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al ya li'annahu mulhaqun bil jam'i li'annahu la mufrada lahu min lafzihi. Li'anna la li'anna lahu la mufrada, karena dia tidak memiliki bentuk mufrad yang terbentuk dari lafalnya. Wa misalu jarrihi bil harfi qauluhu ta'ala, dan contoh jar dengan huruf inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, lafal illiyin majrur dengan huruf jar fi. Terakhir, wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarifu mufradan kana. Nah, ini berlaku untuk yang la yansarif ya, baik itu mufrad maupun jamak taksir. Yang mufrad contohnya itu seperti Ibrahimah alam. Nah, nanti kita akan bahas pembahasan apa namanya mamnu min sharaf ini ya, atau ismul lazil yansarif. Kemudian juga yang jamak taksir contohnya adalah mahariba. Illa kecuali idza udifa, apabila dia didofahkan. Maka nanti kalau didofahkan ya tanda jernya tidak lagi dengan fathah melainkan dengan kasrah. Fi ahsani taqwim, ahsani. Karena dia menjadi mudhaf padahal bentuknya itu adalah bentuk ismul lazil ansharif. Tapi ketika menjadi mudhaf batal ismul lazil ansharifnya. Jadi dikasrah lah dia ketika khafat. Au dakhalat ya alaihi al, atau masuk atasnya al. Contoh, wa antum akifuna fil masajidi. Al masajidi, padahal masajida dia kalau nggak ada al. Qauluhu mufradan ila akhirih fa Ibrahim ismun mufradun majrurun wa alamatu jari al fathatu niyabatan anil kasrah li'annahu ghairu munsharifin wal mani'u, dan yang mencegah lahu min nasarfi dari adanya tanwin ya, atau yang menyebabkan dia menjadi ismul lazilan sharif itu adalah al alamiyah wal ujmah. Ini ilatnya. Jadi setiap isim yang tidak dimasuki tanwin atau ketika jar dengan fathah itu karena ada ilat-ilat tertentu. Nah, untuk lafal Ibrahim ilatnya adalah alamiah, dia nama sekaligus ujmah asing. Wa misluhu Ismail, dan yang semisal dengan Ibrahim adalah nama Ismail. Kemudian juga maharib, bentuk jamak taksir majrur wa alamatu jari al-fathah niyabatan anil kasrah li'annahu ghairu munsharif wal mani' lahu. Nah, yang mencegah atau ilat dari maharib itu adalah sighah muntahal jumu. Ini satu ilat yang menduduki dua ilat. Wa qawluhu illa idza udifa. Nah, kecuali apabila didofahkan ay anna hadzal hukma, bahwasanya hukum ini wa huwa al-jar, hukum jar bil fathah dengan fathah itu mustamir berlaku fima lama ya, ngadep-ngadep. Fima la yang sorif. Gitu. Illa idza udifa ila ma ba'dahu. Kecuali apabila dia didofahkan kepada yang setelahnya ya batal nantinya. Fa'innahu hina izin, maka sesungguhnya hina izin ketika itu yujaru bil kasroh, dia di kasroh, dia dijer dengan kasroh. Alal asli, di atas keadaan asal dia. Oke. Kepada yang setelahnya tentunya. Nah, ini apa nih? Libu adihi an musyabahatil fi'li, karena jauhnya dia dari penyerupaan terhadap fi'il. Karena al fi'lu, karena fi'il itu dia tidak didofahkan. Karena fi'il itu apa? Tidak didofahkan. Wala tadkhul alaihi, wala tadkhul alaihi al, dan tidak dimasuki oleh al. Kamisalai al musannifi, seperti dua contoh musannif. Faina ahsani wal masajid majrurani bil kasrah. Dia dijarkan dengan kasrah alal asli, di atas asalnya, bisababi idofatil awwali ila ma ba'dahu. Ya, dengan sebab didofahkan yang pertama kepada yang setelahnya. Dan tentu juga wadukhuli al, dan masuknya al alasani kepada yang kedua, yakni al masajid.
Kita masuk langsung lanjut ke i'rab jazm. Walil jazmi alamatani dan untuk jazm itu hanya ada dua tanda ya, as-sukun wa huwal aslu dan sukun ini adalah asalnya, wal hadfu wa huwa naibun anhu dan dia adalah pengganti dari apa? Sukun. Hadf itu penghilangan. Ini terjadinya hanya pada fiil spesial for fiil. Fa sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' as-sahih al akhir. Nah, adapun sukun ini maka dia menjadi tanda bagi raf jazm pada fi'il mudhari' sahih akhir ya. Nah, yang akhirannya itu bukan huruf ilat. Huruf ilat itu kan tiga, alif, waw atau ya. Nah, alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un dan ini syarat yang kedua. Di mana fi'il mudhari' itu kalau jazm disukun selain huruf terakhirnya itu sahih dan huruf sahih yang ada di akhirnya itu tidak boleh bersambung dengan sesuatu yang lima, yaitu alif tasniyah, waul jamaah, ya muannas mukhatabah, nun inas ataupun nun taukid tidak boleh bersambung dengan lima hal tersebut ya, lima huruf-huruf tadi itu. Kalau dia ingin dijazm dengan sukun ketika syarat pertama sudah terpenuhi yaitu huruf terakhir sahih. Contoh lam yalid walam yulad. Lihat lafal yalid dan lafal yulad. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad dan juga lafal yakun. Lafal yakun ini kan asalnya yakunu. Nah, yakun dia disukun kan huruf terakhirnya kan nggak bersambung apa-apa. Nah, akhirnya ada dua sukun tuh, yakun, wawunya sukun, nunnya sukun. Harus dihilangin dong, karena apa? Karohah, li karohiyati tawalil amsal. Karena dia benci dua huruf yang sejenis. Berturut-turut dia terletak sana. Ya, dihapus lah. Mana yang dihapus? Ya huruf ilat, wawu. Nah, jadilah yakun. Gitu. Wa amal hadfu, dan ini adalah tanda yang kedua untuk i'rab jazm. Fayakunu alamatan lil jazmi, dia menjadi tanda bagi i'rab jazm. Nah, di dua tempat. Ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir, ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir, wa huwa ma akhiruhu harfu ilatin, fi'il mudhari' mu'tal akhir yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf ilat, wa huruf ilah dan huruf ilat itu ada tiga, alif, waw dan ya. Contoh walam yakhsha, yakhsha. Ini udah jelas. Tanda apa harokat fathah di sya itu sebagai dalil huruf ilat yang dibuang adalah alif. Wa man yada'u ma'allah yada'u. Nah, harokat dhammah yada'u yang di akhir di atas huruf ain itu sebagai dalil atas huruf ilat yang dibuang adalah waw. Wa may yahdillahu yahdi kasrah sebagai dalil atas huruf ilat yang dibuang adalah ya. Dia jazm semua itu jadi apa namanya fi'il syarat. Mannya yang menjazmkan. Wa fil af'alil lati rafu'a bisabatin nun. Nah, ini fil amsilatil khamsah atau fil af'al al khamsah ini. Yang kedua. Contoh, in tatuba nunnya hilang. In yang menjazmkan tatuba. Wa in tasbiru, tasbiruna asalnya. In yang menjazmkan tasbiru nunnya hilang. Wala takhafi, nah, wala tahzani. Nah, asalnya apa? Tahzanina, takhafina, begitu. Ya iyalah, nun itu kan penanda rofa untuk fiil-fiil ini. Karena dia lagi nggak berirab rofa, ya nunnya nggak ada. Gitu. Qauluhu walil jazmi ala madani. Perkataan musannif. Bagi rab jazm ada dua tanda. Lama faragha min alamatil qismi salis. Ya. Tatkala musannif itu selesai dari menyebutkan tanda-tanda yang bagian ketiga. Tanda-tanda i'rab bagian ketiga itu berarti kan i'rab khafd. Wa huwa al-khafdu. Baik yang asal maupun yang gantinya. Akhadha yatakallamu ala alamatil qismi rabi'. Beliau musannif langsung mulai berbicara atas tanda-tanda bagian i'rab yang keempat min aqsamil i'rab wa huwa al-jazmu ya dan dia adalah jazm baik yang asalnya maupun yang penggantinya. Faqala walil jazmi dan akhirannya itu. Wa qawluhu huwa wal aslu dan perkataan musannif yang itu asal bagi sukun tentunya ai fi babihi yaitu pada babnya walihadza qaddamah dan oleh sebab inilah penulis mendahulukannya. Wa qawluhu lam yattasil bi akhirin syai'un yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu ketika membahas fi'il saya akhir lam yattasil bi akhiri syai'un tanda jazamnya adalah sukun ya yang dimana wajibkan binanya ini ya mimma yujab bina'uhu
atau bisa dipindah i'rabnya. Yun kalau i'rabuhu bisa dipindah i'rabnya. Nah, ini yang lam yattasil bi akhiri syai'un. Kama taqaddama, ya, kama taqaddama. Sebagaimana telah lalu sebelumnya qablu. Fayalid wa yulad dan juga yakun. Kulun minha setiap darinya itu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmiyah suhun. Likaunihi sahih, ya, likaunihi sahih al-akhir. Begitu. Walam yattasil bi akhiri syai'. Wa qawluhu wa huwa ma akhiruhu harfu illah hadza fi istilahin nuhat. Ini seperti yang diistilahkan oleh para nuhat, para ahli nahu. Wa amma ahlu tasrif, ya, adapun ahlu tasrif yaitu ulama sharaf, bahwa indahum, maka menurut mereka ma ahadu usulihi harfu illah. Ahadu usulihi pakai kata-katanya usul, pakai kata-katanya usul. Ya, asal dari huruf begitu. Nah, contoh wa'ada wa qala. Nah, ini kan ada huruf ilatnya tuh. Ya, wa'ada wa qala gitu. Ah. Wa qawluhu wa huruful ilah dan huruf-huruf ilah kan ada tiga, alif, waw, dan ya. Beliau berikan contoh pas yakhsha, yadamu, yahdi. Nah, ini af'alun majzumatun fi'il yang dijazm wa alamatu jazmihi wa alamatu jazmiha hadfu harfil illah, yaitu penghilangan huruf illah. Niabatan anis sukun sebagai ganti dari sukun. Fal majzumu min yakhsha, yang dijazm dari yakhsha itu alif. Wal fathah qablaha dalilun 'alaiha. Seperti yang tadi saya jelaskan saat membaca contoh yakhsha, yada'u, dan yahdi. Kita langsung baca. Nah, ya. Wa min yada'u al-waw wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Wa min yahdi al-ya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, sebagai dalil atasnya itu. Atas apa? Atas huruf ya yang dihilangkan. Kasrah pada yahdi. Faqauluhu wa fil af'alil akhirihi fatatuba, tasbiru, tattaku, takhafi, dan tahzani af'alun majzumatun wa alamatu jazmiha, dan tanda jazmnya adalah hadfun nun, yaitu penghapusan nun, niabatan anis sukun sebagai ganti dari sukun, li'annaha minal af'alil khamsah, karena dia termasuk dari fiil-fiil yang 5. Barakallahu fikum. Selesai kita membahas tanda-tanda i'rab. Nah, ini adalah simpulan seperti biasa di matan jurumiyah pun juga ada fasal ini. Nah, di mana mu'rabnya itu ada dua, ada yang dirob dengan harokat dan ada yang dirob dengan apa? Huruf. Ini simpulan aja sebetulnya. Ya, insya Allah kita baca dan selesaikan besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ilmina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum jami'an.